Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, juga kesempatan pada malam hari ini bisa bersilaturahmi di momen hijrah bersama UAS, di kajian hijrah bersama UAS. Semoga kita sampai akhir nanti jam 21.30 ya, tetap diberikan kesempatan, tetap diberikan badan yang fit gitu, sehingga bisa menyimak ilmu-ilmu, bisa dapat pencerahan dan bisa mempraktikkan ilmu yang sudah disampaikan. Ahlan wa sahlan untuk semuanya yang sudah bergabung baik di YouTube, di Zoom, di TikTok. Ana Alvin Firdaus insya Allah akan bersamai sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semuanya di kajian pada malam hari ini. Sebelum itu, saya pengen tahu dong yang sudah bergabung ini dari kota mana aja. Saya mau nonton lagi. Dari YouTube ya. Link YouTube kami share. Bentar, ada yang bertanya di Zoom. Dari mana aja? Oke. Nah ini link YouTube-nya. Tangerang, Riau, Bekasi, Sumbar, Jakarta, Jogja, Lampung, Binjai, Manado, Cirebon. Ada yang dari luar negeri mungkin? NTB, Tangerang, Masya Allah, Garut, Malaysia, Hong Kong tuh, wis luar biasa, militan sekali jamaah hijrah bersama UAS. Insya Allah malam hari ini kita membahas tema yang baru lagi. Kalau pekan lalu kita bahas tentang apa? Tentang fikih mawaris ya, fikih warisan. Semoga apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita catat, bisa kita amalkan. Insya Allah malam hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda, yaitu tentang fikih nikah, fikih munakahat, yaitu tuntunan syariat dari mulai masa penantian hingga menua bersama. Oh, keren sekali judulnya. Ya, ada yang senyum-senyum sendiri ini pasti. Nah, kajian malam hari ini itu cocok banget, baik untuk yang masih menjomblo atau yang sudah berkeluarga, karena yang pasti kajian fikih munakahat ini tidak spesifik hanya untuk yang sudah menikah, karena sesuai dengan judulnya tadi ya, untuk dari masa before, sebelum, sampai kemudian masa merawatnya. Nah, insya Allah guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad akan berbagi ilmu kepada kita dengan kefakihan ilmu beliau dan juga pengalaman hidup yang sudah dihadapi. Ada yang baru pertama kali hadir, coba saya pengen tahu dari 520 yang sudah bergabung di Zoom, yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali ikut, katakan saya, atau pakai fitur raise hand, di bawah itu ada tombol angkat tangan. Banyak juga ya, luar biasa. Yang angkat tangan ada berapa ini? Ada 20, 30, 33, hampir 10%, 40, 50. Oke, alhamdulillah. Artinya ini kabar yang sangat membahagiakan ya bagi kami tim penyelenggara, bahwa kajian ini bukan hanya eksklusif bagi beberapa orang, artinya tiap hari itu ada penambahan mereka yang ikut tertarik dan ikut bergabung di kajian hijrah bersama UAS ini. Nah, kajian hijrah bersama UAS ini saya sampaikan, saya himbau kepada Bangga Ayah Bunda, ini kajiannya sifatnya rutin, bimbingan rutin ya, hari Selasa bersama Tuan Guru 00, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Catat jamnya, hari Selasa jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Buat alarmnya bila perlu gitu ya, supaya nggak ketinggalan. Nah, kita juga ada forum di Telegram untuk ngelihat apa kayak madingnya ya. Juga kita ada
forum di grup WhatsApp untuk diskusi dan pertanyaan-pertanyaan seputar hijrah bersama UAS bisa sampaikan di sana. Nanti infonya kami akan share di akhir agenda ya, di akhir kajian. Baik, ini sudah 558 yang sudah bergabung. Saya pengen tahu dong, ada kendala nggak sih? Ada kendala nggak sih ketika bergabung di Zoom ini? Ada kendala tidak? Atau mengalami kesulitan? Aman ya? Aman Mas, oke. Tidak aman ya? Alhamdulillah. Menurut teman-teman, menurut rekan-rekan, sahabat-sahabat yang sudah bergabung di sini, mana yang lebih memudahkan? Lewat Zoom atau YouTube? Zoom atau YouTube? Zoom. Zoom ya? Baik, karena kita bisa lebih interaktif ya. Insya Allah nanti di momen di sesi tanya jawab kita ada sesi tanya jawab nanti ya. Boleh masing-masing dari teman-teman mengajukan pertanyaan. Jadi bisa dialog secara langsung bersama Tuan Guru. Insya Allah nanti di pukul 21.45, 20.45 ya biasanya ya 20.45 kita mulai sesi tanya jawabnya. Saya cek lagi, gambar saya aman ya, soalnya di sini sinyal agak kuning ini. Aman ya, Alhamdulillah. Baik, sudah pukul 20:01, kami izin buka, supaya Allah berikan keberkahan majelis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama-sama baca doa di Quran surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Baik, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menjalani episode kehidupan kita dengan lancar. Dan insya Allah malam hari ini adalah salah satu karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita karena dari sekian banyak pengguna handphone, dari sekian banyak orang yang sudah install Zoom di HP-nya, abang kakak lah yang terpilih untuk bisa ngaji. Boleh jadi di luar sana ada yang memanfaatkan HP-nya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi di sini sahabat-sahabat yang sudah bergabung memanfaatkan teknologi ini untuk bermajelis, untuk ngaji. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Bersalawat kita kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bertepatan juga dengan malam 1 Muharram, saya mendoakan kepada sahabat-sahabat semuanya, kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di kajian Hijrah Bersama UAS ini, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Jika ada sakit, Allah sembuhkan. Jika ada beban, amanah, tanggungan berupa hutang, semoga segera Allah lunaskan. Dan jika ada penantian-penantian, entah itu berupa jodoh dan lain sebagainya, semoga segera Allah hadirkan jodoh yang solih-solihah. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga, semoga Allah lancarkan rizkinya, Allah berikan, karuniakan anak yang solih-solihah. Kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah siap Bang Kakak semuanya?
Coba kasih saya emot dong kalau abang kakak sudah siap. Bang kakak dan para ustadz mungkin ya yang nonton ya, Afan ya. Sudah siap? Kasih saya emot api, jempol kalau sudah siap. Saya sampaikan peraturannya untuk kita belajar. Ini sudah kita sepakati bersama. Siapkan buku catatan atau note apapun itu bentuknya yang sifatnya bisa merangkum apa yang sudah disampaikan guru kita gitu ya. Buku catatan. Itu yang pertama. Yang kedua, open cam kalau kita tidak uzur gitu ya. Misalkan lagi di rumah memang benar-benar fokus untuk ikut ngaji, kalau bisa open kameranya. Pastikan kita posisinya siap, punya sikap siap untuk belajar. Itu yang kedua. Dan kalau bisa yang ketiga, berwudu supaya Allah berikan kita kemudahan untuk mencerna apa yang sudah disampaikan. Dan jangan lupa berdoa. Sama satu lagi, kalau belum sholat isya dulu. Karena beberapa saya menemukan ya, mana ada curhat. Ada yang saking offense-nya sama tuan guru, jadi nggak sholat isya. Gitu. Itu nggak benar. Secara prioritas, fikih prioritasnya salah. Ini dulu baru itu. Ya, isya dulu, sholat isya dulu. Bahkan kalau misalkan ibunya manggil gitu, Neng, beliin apa gitu, langsung ikuti dulu perintah ibu, baru ikut kajian nanti. Gitu ya. Oke. Siap? Insyaallah malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita, Ustaz Abdul Somad, membahas tentang fikih munakahat. Tuntunan syariat, tuntunan pernikahan dari mulai masa pencarian jodoh hingga masa merawatnya. Saya izin untuk cek dulu ya. Oke. Baik, kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, insya Allah guru kita sudah berada di Zoom bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz habis pulang dari Malaysia ini. Sudah pada rindu dengan kajian-kajian dari Antum ini Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Bang Allah. Alvin Firdaus beserta seluruh tim di Pontianak. Amin. Baik, langsung saja Ustaz, supaya mempersingkat waktu dan ada efektivitas waktu, kami persilahkan langsung kepada guru. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim Pekanbaru Riau, tim Pontianak, Kalimantan Barat, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jamaah. Recording in progress. Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tenggelam matahari tadi, matahari terakhir di bulan Zulhijjah tahun 1444. Kemudian terbitlah bulan. Ini adalah bulan malam pertama. 1 Muharram 1445. Ibadah kita pertama tadi sholat maghrib. Ibadah kedua sholat isya. Ibadah ketiga kita kajian. Kajian perdana, kajian pertama di tahun 1445 adalah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Jamaah pertama yang saya jumpai di 1445 hijrah adalah jamaah malam ini. Besok subuh baca Riyadhus Shalihin, itu jamaah kedua. Mudah-mudahan sesuai dengan judulnya, tema besarnya, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Dan kebetulan malam ini adalah malam hijrah. Tema kita adalah tentang fikih munakahat. Ada fikih zakat, ada fikih muamalat, jual beli, ada fikih munakahat. Islam ini mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu manusia lahir, kebutuhan pertamanya adalah makan. Walaupun bayi itu menyusu,
itu sebetulnya dia makan. Karena di dalam air susu ibu ada makanan. Jadi kebutuhan pokok manusia yang pertama adalah makan. Makan diatur dalam Islam. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Yang mubazir itu saudara setan. Kulu, makanlah. Apa yang dimakan? Min thayyibat, semua yang baik-baik. Jadi bicara tentang masalah makanan, ada sekelompok manusia makan saja semuanya. Yang penting enak. Nggak penting halal, haram, menjijikkan. Yang penting enak, makan. Sedangkan dalam Islam, kita diajarkan, ini boleh dimakan, ini tak boleh. Ini diciptakan Allah untuk apa? Untuk ujian. Dia diciptakan bukan untuk dimakan, untuk menguji kita. Sama seperti multiple choice. Untuk apa ada A, B, C, D? Yang benar kan cuma B. A dengan C dengan D itu untuk ujian. Untuk menguji kita. Ngerti nggak kita? Bisa nggak menahan? Tahu mana baik, mana buruk. Makan ini nanti detail lagi. Dari mana didapatkan? Apakah dengan cara cash? Atau dengan cara kredit? Atau dengan cara riba? Atau diberi orang sebagai hadiah? Atau sebagai suap? Nah, itu yang diatur namanya fikih muamalat. Muamalat interaksi sosial, jual beli, gadai menggadai, hutang piutang, pinjam meminjam, bagi hasil, mudharabah, murabahah, permodalan. Diatur itu semua dalam satu ilmu, namanya ilmu fikih muamalat. Fikih artinya ilmu pengetahuan. Muamalat ilmu pengetahuan yang terkait dengan interaksi sosial antar manusia. Makan daging, makan ayam, makan nasi, karbohidrat, vitamin, nutrisi. Lalu kemudian dengan makan itu orang bisa melihat. Yang dilihat itu pun diatur dalam Islam. Ini boleh kau tengok, ini tak boleh. Gara-gara makan, bisa mendengar. Ini boleh kau dengar, ini tak boleh dengar. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati dan pikiran. Karena makan, otaknya jalan. Mikir. Sebelum makan, bawaannya mau tidur aja. Setelah makan, berpikir. Yang kau pikirkan pun diatur dalam Islam. Ini boleh dipikirkan. Ini tak boleh dipikirkan. Nah, jadi Islam ini adalah way of life. Jalan hidup, bagaimana cara menjalani hidup, itu diatur sedetail-detailnya dalam Islam. Makanya di dalam Islam diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang yang percaya bahwa Islam ini datang dari Allah. Udkhulu, masuklah kamu fi silmi, dalam agama Islam. Kafah, total. Dari mulai cara makannya, pakai tangan kanan, tidak berdiri, makanannya halal, bendanya halal, dicari dengan yang halal, efek dari makanan melihat yang ditengok baik, efek dari makan mendengar yang didengar baik, efek dari makan berpikir yang dipikirkan baik. Memikirkan makanan, saudara. Salah satu efek dari makanan adalah libido seksual. Ini pun diatur dalam Islam. Karena ada sebagian orang, kau bagaimana hubunganmu? Ya, kita jalan aja dulu. Nanti kalau sesuai lanjutkan, kalau enggak, ya enjoy aja. Dalam Islam tidak bisa begitu. Dalam Islam semuanya diminta pertanggungjawaban. Tapi kan sama-sama senang, Pak Ustadz. Sama-sama senang tidak membuat yang haram menjadi halal. Nah, ini perlu digarisbawahi. Orang selalu menganggap haram itu kalau ada yang terpaksa. Kalau tidak terpaksa, tidak haram. Itu namanya hukum setan. Setan yang membisikkan itu. Dalam Islam, kalau dia haram, sepakat semua satu Indonesia, satu dunia ini mengatakan, sepakat semuanya suka. Dia tidak menjadi halal. LGBT itu haram. Berkumpul semua parlemen, menteri-menteri mengatakan ini halal. Nggak bisa berubah. Dia haram, tetap haram. Berkumpul semua manusia mengatakan bahwa khamar itu halal. Enggak bisa. Kalau suka sama suka bisa jadi halal, berarti enggak ada hukum zina. Karena orang berzina suka sama suka.
Kalau begitu yang dihukum itu hanya kekerasan seksual, pemerkosaan. Kalau suka sama suka berarti tidak ada hukum. Itu hukum setan namanya. Hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan ini. Kalau kita langgar jadi haram. Nah, terkait dengan hubungan laki-laki dengan perempuan ini, maka diatur dalam Islam. Ada manusia ini mau hubungan, tapi tak ada tanggung jawab. Saya mau, tapi nggak perlu komitmen. Senang sama senang jalan, nggak senang bubar. Yang kedua, mau ada komitmen, ikatan, pernikahan, tapi tak mau punya anak. Nah, ini lagi tren sekarang. Nanti kalau saya punya anak, anak saya gimana? Nanti kalau dia susah, nanti kalau dia miskin, nanti kalau dia jahat. Gimana kalau dibalik? Kalau bapakmu, ibumu dulu berpikir seperti itu, apakah ada di dunia ini sekarang? Bagaimana keberlangsungan dunia? Nah ini, jadi perlu diluruskan. Segala problematika masalah kehidupan itu selesai dengan Islam. 14 abad sudah Islam ini menjadi solusi kehidupan. Nah, masalah pernikahan, hubungan laki-laki dengan perempuan, maka tidak ada namanya dating. Janjian, ketemu, jalan, makan bareng, tidur bareng, cocok, jalan, nggak cocok, selesai. Dalam Islam, hubungan ini, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan. Illa ma'azi mahramin. Kecuali dengan mahram. Maka step pertama namanya ta'aruf. Kalau arafa ya'rifu, tahu. Saya tahu dia, tapi dia tak tahu saya. Itu namanya arafa. Araftuhu, saya tahu dia, tapi dia tak tahu saya. Kalau saya tahu dia, dia tahu saya, dua orang yang saling tahu namanya ta'aruf. Ta'arafa ya ta'aruf. Nampak di jalan, nampak acara walimah, kelihatan acara tausiah, sekilas pandang, ingin tahu, maka ta'aruf. Siapa namanya, umurnya berapa, sukunya apa, anak nomor berapa, bagaimana keluarganya, apa pendidikannya, itu ta'aruf. Tapi tak ada ikatan. Dan tidak ketemu. Tidak berdua-duaan. Ada orang lain. Orang yang soleh, orang yang baik. Ustadz, kawan, sahabat, keluarga, amanah. Tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. Nah, setelah makluman informasinya tahu, lalu berlanjut kepada step yang kedua. Disebut dengan khitbah. Saya maunya Pak Ustadz, kalau bisa keluarganya jangan banyak. 2, 3. Sesuai kriteria. Orangnya kalau bisa putih. Nampak saya udah mukanya waktu saya bertamu. Sesuai kriteria. Kalau bisa dia sekolahnya agama. Sesuai sudah. Tapi belum ada ikatan. Takut diambil orang. Tapi untuk menikah belum. Maka diikat dulu. Ikatannya tak terlalu kuat. Nama ikatannya khitbah. La yahillu li muslimin an yaktiba fauqa khitbati akhi. Tidak boleh seseorang meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya. Nah, itu kekuatan ikatannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tadi saya ngelihat anak bapak belanja di pasar. Saya senang. Saya mau minang dia. Oh, mohon maaf. Dia udah dipinang orang. Tapi kan belum nikah. Berapa rupanya dia ngasih DP kemarin? Dikasihnya 10 juta. Saya ngasih 100. Nggak boleh. Tunggu dulu putus sama tunangannya. Baru bisa dia dipinang. Karena kalau diterima itu putus silaturahim, bermusuhan, kelahi. Islam ini salam, damai, rukun, bersaudara. Kemarin janjinya dia bertunang Zulqa'dah, Zulhijjah. 30 Zulhijjah habis. Kalau gitu saya datang 1 Muharram Pak Haji. 1 Muharram datang. Gimana? Tak jadi orang itu nikah. Rezeki kamu lah ini. Begitu dia, tak boleh diputus pertunangan orang. Bedanya, kalau sudah khitbah ada ikatan. Tapi belum pernikahan. Kalau gitu boleh saya bawa nonton? Belum. Karena belum ada akad nikah. Ini hanya hubungan yang lebih serius. Bapaknya sudah
Oke, ibunya sudah tinggal, entah mengumpulkan duit, entah kuliah belum selesai, entah menunggu waktu yang tepat, pokoknya belum nikah. Ta'aruf, khitbah. Baru kemudian berikutnya adalah akad nikah. Sudah cocok fisiknya, non fisiknya, fisik, tinggi, gemuk, pendek, rendah, hitam, putih, suku. Non fisik, taat. Jadi kita sebagai laki-laki, yang kita lihat dari perempuan itu apa? Yang dilihat itu 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya perempuan itu dinikahi disebabkan 4. Pertama, lima liha. Biasanya perempuan itu nikahi karena 4. Pertama, lima liha, karena kaya. Kenapa kau nikah sama dia? Dia anak orang kaya, Pak Ustadz. Enak kita bernaung di bawah pohon rindang. Yang kedua, wali hasabiha. Karena keturunan. Keturunan ningrat, keturunan tengku, keturunan sayyid, keturunan darah biru, keturunan raden. Yang ketiga, wali jamaliha. Cantik, mancung, putih, tinggi, hitam manis. Yang keempat, wali diniha. Biasanya orang begitu, kata Nabi. Jadi yang dikatakan Nabi itu biasanya orang begitu. Lalu biasanya itu dirubah Nabi. Yang biasanya orang melihat yang pertama adalah hartanya, yang kedua keturunannya, nasabnya, yang ketiga cantiknya, yang keempat baru agamanya. Dibalik Nabi. Fazfar bidzatiddin. Maka pandanglah dari agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Karena kalau kau tengok dari hartanya, hari ini dia kaya, besok dia miskin. Dari cinta kau jadi benci. Kalau kau tengok karena nasabnya, berapa banyak darah biru dicopot gelarnya gara-gara melanggar pantangan adat. Kalau kau tengok karena rupanya, manusia itu macam bunga. Harum semerbak wangi, kuntum yang mekar di tengah taman. Hari berganti musim berubah, kena panas layu dia. Maka pandanglah yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Fasfar bizatiddin, tengoklah karena agamanya, karena baiknya, karena akhlaknya. Kita pula sebagai laki-laki, jadi kita sebagai laki-laki ini 2 kali. Pertama, meminang. Yang kedua, menerima pinangan. Saya meminang untuk istri. Yang kedua, menerima pinangan. Datang orang meminang anak perempuan saya. Kalau datang orang meminang anak perempuan saya tak punya anak perempuan, keponakan perempuan saya. Karena saya walikan dia, karena ayahnya adik saya. Datang orang mau meminang dia. Maka saya melihat laki-laki ini 2 sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Pertama tengok agamanya dulu. Salat dia, umrah dia, pakai baju koko dia. Yang kita tengok tuh zahirnya, hatinya kita tak tahu. Nahkumu bizawahir, kita menengok zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang menengok batin rahasianya, bukan urusan kita. Kita tengok zahirnya, salat Jumat dia, ke masjid dia, Ramadan dia, panitia tabligh akbar dia, oh baik ini. Wa khuluqahu, akhlaknya. Karena ada orang sholat tapi cakapnya kasar. Sumpah serapah, mengamuk-ngamuk, tak tentu arah. Nah, jadi tengok agamanya, tengok akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau nampak suka bagus agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Antara 3 proses ini, proses khitbah, proses ta'aruf, proses khitbah, proses wali, proses akad, itu tidak ada tenggat waktu, tempo yang diatur dalam Islam. Jadi bisa aja habis sholat subuh nampak, pulang sholat subuh ta'aruf, habis sholat zuhur khitbah, habis isya akad nikah. Bisa aja. Jangan lama-lama khitbah. Banyak fitnah. Apalagi fitnah akhir zaman ini luar biasa. Kalau bisa sebulan aja udah. Sebulan tuh untuk persiapan duit, di mana sewa, acara. Jangan terlalu memikirkan acara yang wah, mau hotel ini, mau duit segini. Karena substansinya adalah akad. Akad itu tak terlalu banyak. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan,
ada wali, ada 2 saksi, ijab qabul. Udah selesai. Tidak pakai keyboard tunggal. Tidak perlu mengundang artis. Tak perlu hotel Presiden Suite. Jadi banyak orang memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Nanti di hotel mana, tamu undangannya, VVIP, habis itu nginap di hotel 1 malam berapa pula. Padahal itu tidak dibebankan, tidak diberatkan. Manusia modern memberati dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan Allah. Padahal tiap hari dia berdoa. La tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan pada kami sesuatu kami yang tak sanggup memikulnya. Memang Allah tak ada bebankan. Kita mencari beban. Itu namanya nyari beban itu. Allah nggak ada ngasih beban. Dia aja membebankan. Ada mempelai laki-laki. Ada mempelai perempuan. Ada wali setuju bapaknya. Ada 2 orang saksi yang adil. Ada ijab qabul. Masalah maharnya, kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun 1 cincin dari besi. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin dari besi tunai. Cumana saksi? Sah, selesai. Selamat dari yang haram. Adapun walimahnya, aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri. Buatlah walimah walau bisyatin, walaupun menyembelih seekor kambing. Kronologis hadis ini adalah Abdurrahman bin Auf pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, hidup sebatang kara. Akhirnya dia bisnis usaha. Tiba-tiba jumpa Nabi, tengok tangannya atharus sufrah, kuning-kuning. Ada namanya minyak parfum za'faran. Itu dipakai orang waktu nikah. Siapa yang pakai itu nampak kuning tangannya. Macam emak-emak habis menggulai, kena kunyit, kuning-kuning tangannya. Kata Nabi, tangan kau bekas minyak za'faran. Iya, nikah kamu. Iya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri, undang orang, walaupun hanya seekor kambing. Makna seekor kambing itu zaman Nabi, undangannya 10 orang. Itu makna, walaupun seekor kambing itu maksudnya, undanglah orang agak 10 pun jadilah. Kawan-kawan dekat, keluarga perempuan, keluarga laki-laki. Keluarga perempuan 3, keluarga laki-laki 3, kawan akrab dia 2, kawan akrab kita 2. Potong kambing. Tak ada kambing, potong ayam. Selesai. Lalu diumumkan, ini udah nikah. Nah, jangan karena sesuatu yang tidak dibebankan Allah lalu mendapat berubah yang baik-baik menjadi haram. Majelis akad nikah bagus. Walimah itu sakral suci. Tapi dia menjadi haram karena penyanyinya rok pendek, bercampur aduk, tidak menjaga aurat, dan seterusnya. Nah, ini proses dari mulai ta'aruf, khitbah, kemudian walimah. Kemudian setelah walimah, selesaikah masalah? Belum. Dulu sebelum nikah orang berpikir kalau jumpa nanti nikah ini selesai nih. Pas jumpa, macam mana pula nanti akad? Pas sudah akad, belum selesai. Maka laki-laki mesti menunaikan 5 hak yang wajib ditunaikan laki-laki, kewajiban laki-laki, hak si perempuan. Yang pertama, kasih dia makan. Jangan sampai dia tak makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Waksuhum, berikanlah mereka pakaian, menutup aurat. Yang ketiga, beri dia tempat tinggal yang layak. Kalau sanggup beli, tak sanggup ngontrak. Tempat tinggal yang layak. Yang keempat, beri dia pendidikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang meluruskan perempuan. Kalau bengkok perempuan itu, bengkok pemikirannya, bengkok lidahnya, diluruskan oleh laki-laki. Yang kelima, perhatian. Perempuan itu ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan cakapnya, penampilannya, beda sama laki-laki. Laki-laki tak terlalu
penting dia bagi dia diperhatikan. Jadi beda mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki. Beda juga antara hak perempuan dengan laki-laki. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling bengkok. Tulang rusuk itu bengkok. In akhazta kassartaha. In akhazta aqamtaha kassartaha. Kalau kau paksa dia lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Dipaksa dia lurus, patah dia. Kalau dipeturutkan, bengkok kita. Berapa banyak laki-laki bengkok karena ikut perempuan bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Jadi pandai-pandailah. Macam main layang-layang. Angin bagus, ulur. Angin kurang bagus, tarik. Jangan tarik terus, nanti tak naik-naik dia. Jangan pula diulur terus, nanti nyangkutnya terlalu tinggi. Begitulah agama Islam mengajarkan. Kewajiban laki-laki memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Walaupun istrinya itu kaya. Memang kau anak orang kaya, kos-kosanmu banyak, kebunmu luas. Tapi inilah belanja aku kasih sebagai kepala rumah tangga. Ambillah. Si istri pun mengambil. Ku ambil bang sebagai kau memberi nafkah. Ini hakku. Sekarang ku kasihkan engkau sebagai hadiah. Aku ada yang ku makan. Jadi hubungannya itu tetap baik. Hubungannya bukan antara majikan dengan karyawan. Hubungannya bukan antara atasan dengan bawahan. Itulah maka dia diciptakan dari tulang rusuk. Bukan dari tulang kepala supaya dijunjung. Bukan dari tulang kaki diinjak-injak. Tapi tulang rusuk yang menjaga laki-laki. Jadi jantung kita ini bisa tidak pecah, tidak bocor karena ada tulang rusuk menjaga. Siapa yang menjaga kita? Perempuan. Nampaknya memang laki-laki ini pemimpin. Tapi sebetulnya perempuan yang menjaga. Kata Allah, hunna libasul lakum. Perempuan itu jadi pakaian kamu. Guna pakaian itu, kalau kita panas, dia mendinginkan. Kalau kita kedinginan, dia menghangatkan. Itu guna pakaian. Begitulah halusnya Allah mengambil kata pilihan katanya. Hunna libasul lakum. Perempuan itu pakaian bagi kamu. Pakaian saya ini gunanya, kalau terik matahari, saya tak kepanasan. Kalau saya kedinginan, dia menghangatkan saya. Dia menutupi segala kekurangan-kekurangan saya. Jadi kalau ada perempuan, arisan, dibukakannya semua aib lakinya. Pelitnya, bakhilnya, ini segala macam. Berarti dia bukan pakaian yang baik. Dia pakaian transparan. Dia pakaian aksesoris. Dia bukan pakaian yang menutup aurat. Hunna libasul lakum. Perempuan jadi pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu pula menjadi pakaian bagi dia. Dalam Islam, hubungan seksual diatur. Tapi bukan tujuan. Tujuan menikah bukan hubungan seksualnya itu. Hubungan itu adalah jalan, jembatan. Tujuannya mendapatkan anak yang soleh. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun solihun, anak yang soleh. Buah dari pernikahan itu adalah anak yang soleh. Lahir anak yang soleh, tazawwajul walud al-wadud, nikahi perempuan al-walud yang banyak anaknya. Al-wadud penyayang. Dari mana kita tahu anaknya banyak? Dia kan gadis. Tengok emaknya. Tengok makciknya. Tengok tantenya. Berapa gen mereka perempuan? Kakakmu berapa anaknya? Kakakku anaknya 10. Kakak kau yang satu lagi 12. Bagus. Nikah sama dia. Karena ini keturunan subur. Nenek kau berapa anaknya? 20. Inilah yang dicari-cari. Kenapa? Mukazirum bikumul umam. Nanti aku bangga di padang mahsyar, umatku yang paling banyak.
kata Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu kita ini, saya waktu itu di pondok tahun 96. Waktu itu, sekarang udah tak ada lagi, BKKBN. Cukup 2 anak saja. Waktu itu orang berhasil kalau punya anak 2. Diangkatlah ustadz-ustadz menjadi PNS melalui BKKBN. Ceramahlah ustadz di mana-mana. Cukup anak 2 saja. Tahun 96, waktu itu sedang rame-ramenya. Sekarang, tahun 2024, 2023, udah 1/4 abad, apa yang terjadi? Ternyata kita kekurangan penduduk. India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina, ketakutan serangan dari India dan Cina. Karena mereka orangnya banyak, tanahnya sempit. Kemana mereka mencari? Kita. Ketakutan. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa tak banyak anak-anak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Berapa banyak orang adik-beradik 10, 10-10-nya berhasil. Adik-beradik 2 orang, dua-duanya error, dua-duanya kacau. Kalaulah teori, kalau 2 orang lebih makmur daripada 10, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah melihat, ada orang adik-beradik 10, 10-10-nya kaya. Ada orang adik-beradik 2, dua-duanya susah. Jadi, banyak orang tak bertuhan. Solatnya sudah islami, tapi tak yakin dia rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menikah, punya anak. Yang namanya manusia, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Maka terjadi konflik, dikasih Allah Ta'ala 5 jurus. Yang pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kamu khawatir dia nanti nusyuz, melawan durhaka, langkah pertama, fa'izuhunna, kasih dia nasihat. Tak mempan nasihat. Wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Cakap udah tak mempan lagi, pisah tempat tidur. Tak juga mempan, wadribuhunna, Recording stopped. kasih dia hukuman fisik. Ini tak bisa dilakukan sekarang. Nanti bisa Recording kena in KDRT. progress. Yang keempat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Mediasi. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, dudukkan. Iyurida islah ayyufiqillahu bainahuma. Kalau ada titik temu, mereka akan ketemu lagi. Kalau tidak, maka barulah step yang kelima, tolak. Tolak itu pun ada lagi, tolak 1, tolak 2, tolak raj'i bisa balik. Tolak 3, tak bisa sama sekali. Nah, jadi Islam ini memberikan solusi yang luar biasa. Kita tinggal melangkah mengikutinya saja, maka insya Allah seorang laki-laki secara fisik, secara pikiran, dia perlu bercerita sama orang. Bercerita sama kawan, hari ini kawan, besok jadi lawan. Maka dia perlu bercerita untuk menenangkan pikirannya kepada perempuan yang solihah. Al-mar'atu solihatul lati tu'inu ala imanihi. Perempuan solihah yang membantu imannya. Kalau dia sedang risau, dia sedang susah hati, maka tempat dia bertambat itulah yang akan menenangkan dia. Yang menenangkan laki-laki adalah istri, yang menenangkan istri adalah suami. Tentang dalam masalah kehidupan. Menikah itu 70% isinya ngobrol, cerita. Cerita sarapan pagi, cerita tadi malam, cerita di kantor, cerita di pasar, cerita itu, cerita ini. Jadi kalau orang sudah tidak cerita, berarti udah hilang 70%. Yang lain-lain itu cerita, isinya cerita. Cerita tentang anak, cerita tentang makanan, cerita tentang macam-macam cerita. Tinggal lagi menentukan ceritanya ini positif atau negatif, menjatuhkan atau menaikkan harkat martabat. Jadi sekarang orang sudah tak cerita lagi.
Gara-gara ada teman cerita yang lebih menarik. Namanya Facebook. Namanya grup WhatsApp. Akhirnya diam. Tapi hatinya jauh. Nah, ini makhluk dua yang berbeda ini. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada dua yang mengikatnya. Pertama mawaddah, fisik. Lebih ganteng, lebih putih, lebih mancung, lebih tinggi, lebih kaya. Fisik. Yang kedua warahmah, rahmah non fisik. Lebih sayang, lebih sabar, lebih qanaah, lebih zuhud, lebih mengayomi, lebih melindungi, lebih menasehati. Mawaddah itu melihat kelebihan. Sedangkan rahmah menutupi kekurangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya perekatnya antara kamu makhluk yang berbeda. Beda suku, beda kampung, beda tampilan, beda selera. Sama-sama telur ayam. Yang satu telur ayam mata sapi, yang satu dadar. Nah ini sampai begitulah perbedaan manusia ini. Tapi dia bisa bersama karena ada tujuan yang sama. Tujuan ingin mendapatkan ketenangan. Baiti jannati rumahku surgaku. Tujuan ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Dididik di sekolah akan kasih makan. Sampai akhirnya anak itu diambil orang. Itu kan luar biasa itu. Dikandungkan 9 bulan 10 hari. Disusukan 2 tahun. Disekolahkan sampai tamat. Udah wisuda. Dikasihkan ke orang. Manusia luar biasa. Kenapa dia mau? Karena Allah yang menyuruh. Karena ada pahala yang dijanjikan. Mendapatkan amal jariah yang tak putus sampai kematian. Sebagaimana biasa, kita biasanya sampai 20-40 sebagai pengantar dialog. Nampaknya itulah pengantar dialog kita malam ini. Sekarang sudah 20:41. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita akan lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masuk ke sesi tanya jawab jamaah sekalian. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya menginformasikan bahwa ada peluang amal soleh di malam yang barokah ini, yang mulia ini, tepat di malam 1 Muharram. Ada peluang amal soleh yaitu kita sedang membangun pondok pesantren Az-Zahra bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut berkontribusi untuk menyumbang 1 sak semen, menyumbang bata, boleh ikut di program wakaf atas nama orang tua. Nah, saya izin untuk share sebuah pesan lewat video berikut ini.
Nanti lagi ke atas. Sampai itu. Baik, peluang amal soleh bagi sahabat-sahabat yang ingin mengabadikan wakafnya, ini adalah amal soleh yang cerdas ya. Jadi kalau kita ikut kontribusi di program ini, 100.000 yang kita wakafkan itu utuh selama pondok tersebut digunakan lantainya untuk sujud, untuk baca Quran, maka pahalanya mengalir untuk siapapun yang berwakaf. Nah, linknya untuk berkontribusi, langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS. Ada saya share di kolom komentar. Boleh di-save terlebih dahulu nanti transaksinya gitu ya. Baik, insya Allah kita akan langsung beralih ke sesi tanya-jawab. Sebelum ke jamaah, ada satu pertanyaan dari saya Ustadz sebelum kita mulai ke jamaah Ustadz. Saya belajar dari bagaimana kegagalan ini Ustadz ya, kegagalan teman-teman saya ketika meninggalkan sholat atau meninggalkan ibadah gitu ya. Karena mungkin pola pendidikan yang selama ini diajarkan, kita tuh langsung loncat Ustadz. Langsung loncat kepada what and how gitu. Apa dan bagaimana. Lupa terkait why-nya. Kenapa? Kenapa sih kok kita sholat? Kenapa sih kok kita meluk Islam? Akhirnya karena dari SD itu kita langsung loncat kepada apa dan bagaimana, lupa tuh mengapanya. Jadi ketika dia udah dewasa, dia gampang gitu meninggalkan sholat Ustadz, karena nggak tahu kenapanya. Nah kalau untuk urusan menikah ini, why-nya itu seperti apa Ustadz dalam tinjauan syariah Ustadz? Untuk apa menikah kalau tanpa menikah pun secara biologis dia sudah mendapatkan kumpul kebo, homoseksual, dan seterusnya. Untuk apa menikah kalau tidak dengan menikah pun dia sudah tenang secara psikologis, biologis, psikologis. Jadi untuk apa kata dia? Jawabannya dalam Islam adalah mengikut perintah Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Menikahlah kamu. Sunnah Rasulullah SAW. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah mampu falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya dengan menikah itu menundukkan pandanganmu, ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa, fa innahu lahu wija, itu akan menjaga. Jadi menikah itu ikut Allah, ikut Rasul, bukan ikut psikolog, bukan ikut psikiater, bukan ikut survei. Itu manusia semua yang buat. Kita disuruh ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri, taat kepada ulama. Lalu ulama warasatul anbiya. Jadi kalau ditanya kenapa menikah, disuruh Allah, disuruh Rasulullah menikah. Bahwa ada analisa dari dokter dengan menikah, maka pikiran jadi lebih tenang, ada tempat berbagi cerita, kita tidak liar. Itu adalah bonusnya. Bonus itu semua. Sama macam dengan sholat, maka badan jadi sehat. Itu bonus. Dengan puasa, maka kolesterol, berat badan jadi stabil. Itu bonusnya. Pokoknya bukan itu. Pokoknya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mendapatkan ketenangan tanpa pernikahan, maka sesungguhnya itu ketenangan palsu. Karena ketenangan yang benar-benar ketenangan, bedakan antara orang menolak pernikahan dengan belum nikah. Nah, jadi memang menolak sama sekali. Saya tidak mau ada ikatan. Bisa kumpul kebo, na'udzubillah, 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 bisa. Nah, ini menolak syariat Islam. Orang yang menolak syariat Islam ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi kafir. Yang kedua bisa dia kategorinya fasik. Kafir dan fasik sama-sama tak baik. Na'udzubillah. Nah, jadi kita ikuti saja jalur jalan yang sudah digariskan Allah, Rasulullah, dan para ulama. Jadi kalau ada jalan, kita ikuti jalan itu. Karena dikhawatirkan dengan ikut jalan sendiri, jalan motong, rupanya tak sampai, hidup singkat.
Tapi resiko yang akan kita terima nanti begitu panjang di akhirat. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Baik, langsung saja. Saya persilahkan ke jamaah yang ada di Zoom. Pertama saya pilih Ahwat ya, dari Hong Kong ini, Ibu Nunung Purwati. Silakan Ibu. Open mic-nya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bang Alvin. Waalaikumsalam Saya izin- warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, saya punya 2 pertanyaan. Ketika pasangan suami dan istri bercerai, apakah nafkah anak terputus ketika anak tersebut ikut bersama ibunya? Yang kedua, jika nafkah anak masih tersambung, apakah si mantan istri berdosa karena tak meminta dan mengingatkan si mantan suami atas kewajibannya dalam menafkahi anaknya? Syukran Ustadz dan Bang Alvin. Barakallahu fikum. Hak asuh anak ditetapkan oleh pengadilan. Hakim yang menetapkan. Al-Qadhi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf konflik. Konflik masalah talak. Jatuh talak 1, talak 2, talak 3. Jangan dijawab sama Ustadz. Saya kalau ada orang nanya, Ustadz saya berkelahi, saya jatuhkan talak. Talak berapa nih? Pergi kau ke hakim. Nanti ku jawab talak 3. Kau tak suka sama saya, kau cari ustadz lain. Kau laga aku sama ustadz lain. Yang kedua masalah warisan. Diundangnya kita untuk menjelaskan warisan. Sesuai sama dia, dipakainya kita. Tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Dilaganya kita dengan ustadz lain. Tuliskan kronologisnya, bawa ke hakim. Pengadilan agama, kabupaten, pengadilan tinggi, provinsi, Mahkamah Agung. Kalau dia sampai naik banding. Hakim memutuskan bahwa anak ini diasuh oleh bapaknya. Tapi dia belum akil balik, diasuh bapak. Kenapa anak bisa diasuh bapak? Pertama, karena narkoba. Rupanya si ibu ketangkap pakai sabu. Itu hak asuh ke bapak. Yang kedua, selingkuh. Jadi kalau si ibu ketahuan selingkuh, maka hak asuh ke bapak. Karena dikhawatirkan merusak si anak. Kalau yang menang dalam hak asuh adalah si ibu. Diputuskan oleh hakim bahwa hak asuh adalah ibu. Dengan memberi nafkah, wajib bapak menanggung nafkah. Maka si bapaklah yang mengasihkan nafkah. Dikirimkannya, ini nafkah anakku. Lalu kemudian kalau dia tidak membayar, dia bisa dituntut. Dibawa ke pengadilan. Dipidanakan. Karena tidak bertanggung jawab. Tidak memberikan nafkah anaknya. Kita negara hukum. Kita punya pengadilan mahkamah syariah. Dulu itu di bawah Kementerian Agama, sekarang di bawah Mahkamah Agung. Jadi ada hukumnya. Demikian, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Semoga terjawab ya Ibu Nunung dari Hong Kong. Masya Allah, jauh banget. Berikutnya saya pilih Ikhwan ya. Bapak Muhammad Syukri. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, di mana nih? Ngelek ini. Habis ngelek HP-nya. Oke. Baterainya lemah. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri, ini dari Tangerang ya. Dari kawan-kawan yang pada banyak hutangnya di sini. Ini karena teorinya adalah fikih munakahat. Sama Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana teori yang sering disebutkan oleh para ulama, oleh para tokoh tentang nikah Daud. Itu apakah hanya bisa digunakan oleh suatu kelompok atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, Oke, terputus. Oke, langsung jawab saja Ustaz.
Nabi Jika Daud ada- istrinya 100 orang. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, turun ayat, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna." Menikahlah istri 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Ayat ini bukan menyuruh menambah. Ayat ini menyuruh mengurangi. Karena dulu mereka bininya 100, 50, 30. Begitu ayat ini turun, langsung turun. Kurangi. Jadi kalau 10, pilih 4. Yang 6, lepaskan. Jadi syariat beristri dalam Islam, 4 dengan syarat. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah. Maka cukup 1 saja. Nah, jadi syar'u man qablana, syariat yang sebelum kita, ada yang berlanjut seperti puasa Nabi Daud, ada yang tak berlanjut seperti nikahnya Nabi Daud. Jangan puasanya diambil, nikahnya diambil juga. Puasanya memang dipuji Nabi. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Daud, tapi nikahnya itu sudah mansukh, terhapus dengan ayat dan praktek pada zaman Nabi. Sahabat-sahabat yang punya istri lebih dari 4 itu dilepas. Yang dipertahankan 4 saja. Demikian, Bang Alvin. Baik, oke, saya ambil pertanyaan dari kolom komentarnya. Ada beberapa pertanyaan terkait pacaran, Ustaz. Ini pacaran di Indonesia ini cukup merebak, khususnya di kalangan generasi-generasi adik-adik saya, Ustaz, ya, generasi milenial ke bawah gitu. Bagaimana cara meyakinkan, Ustaz? Cara meyakinkan supaya bahwa pacaran itu memang benar-benar kalau kita Muslim jangan dilakukan gitu, karena di Quran itu memang benar-benar ada dalilnya, Ustaz, ya. Di Quran surat Al-Isra ayat 32 itu sudah jelas. Bagaimana cara meyakinkannya, Ustaz, ya? Sudah berapa banyak perempuan yang melahirkan di WC, membuang janin di kardus, mati melahirkan, di kos-kosan tak punya suami. Jadi kalau masih ada perempuan yang mau pacaran, ya perempuan bodoh. Kenapa mau pacaran? Laki-laki ya untung dia. Tapi sebagai laki-laki ingat, nanti kau punya anak perempuan, kau punya adik perempuan, kau punya cucu perempuan. Ketika datang orang bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Sahabat Nabi yang lain udah mencabut pedang, mau dipancungnya aja kepalanya, ini orang tidak sopan. Lalu kata Nabi, bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Jadi kita ini merasakan perasaan orang lain. Perempuan di zaman sekarang, begitu banyaknya berita di media sosial tentang perempuan-perempuan korban. Pacaran 5 tahun, 10 tahun, tak nikah sampai di jalan, diracun, dipukul kepalanya, diambil motornya, diambil handphonenya, mau juga lagi pacaran. Kan bodoh itu. Saya di Tabligh Akbar di mana-mana tetap. Kalau kalian dibawa bonceng ke sana kemari, yang hamil siapa? Perempuan. Yang muntah-muntah siapa? Perempuan. Yang malu siapa? Perempuan. Yang meregang nyawa mati siapa? Perempuan. Masih mau pacaran? Mau. Kan bodoh itu. Anak perempuan diajar dia. Tuh. Baru kenalan di medsos. Datang ke kos-kosan. Sampai di kos-kosan dikerjain. Dikasih minuman, disuntik dari bawah. Suntik, dikasih obat perangsang. Habis itu dibunuh, handphone diambil. Tulis saja berita. Hampir tiap hari ada berita. Mau YouTube, mau berita online. Masih mau juga perempuan. Memang perempuan bodoh. Tak layak hidup di zaman ini. Kenapa tak mati aja dulu waktu kecil? Kalian perempuan yang menjaga harkat martabat dirinya. Ada perempuan yang berjilbab.
Ada perempuan yang mutabarrijat, membuka auratnya. Lalu ditanyakan ke orang Amerika, tidak Islam. Hei orang Amerika, ya, itu ada perempuan pakai jilbab. Ya, itu ada perempuan yang terbuka auratnya. Ya, kira-kira nanti yang diganggu orang mana? Yang diganggu nanti yang pakai jilbab. Kenapa itu yang diganggu? Karena orang penasaran menengok isinya. Yang terbuka ini ibarat jengkol yang dijual di pasar pagi. Jaga harkat martabatmu perempuan, anak perempuan, adik perempuan. Jaga, tutup. Sampai masanya nanti datang orang baik-baik meminang. Nikahkan dalam acara yang sakral, yang baik. Yang rugi perempuan. Demikian Bang Alfid. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk Umi Fatir. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau nggak salah anaknya ingin menyapa Tuan Guru ini. Saya kasih kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak Ustadz, sebelum saya bertanya, izinkan saya menunjukkan anak saya ingin sekali bertemu sama Pak Ustadz ini. Insyaallah. Dalam Fatir nggak bicara sama Ustadz. Ya, Fatir ingin bertanya. Fatir ingin bertemu sama Ustadz datanglah ke Riau. sana. Pak Ustadz, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Fatir jadi anak soleh. Amin ya Allah. Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma aftah lahu futuhal arifin. Allahumma ja'alhu minal ulama'il 'amilin. Allahumma adfa'anhu al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Begitu doa yang diajarkan Nabi ketika Nabi mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma akthir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, jadikan dia penghuni surga. Doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihul fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia takwil, pemahaman Al-Qur'an yang benar. Begitulah hendaknya anak-anak kita semua, insyaallah. Amin. Fatir udah hafal juz 30. Masya Allah, tambah lagi hafalannya, ulang-ulang, murajaah. Insya Allah Ustadz. Fatir mau nanya, Ya, gimana cara berbakti kepada orang tua? bakti sama orang tua kalau masih kecil, sholat jangan tinggal, tambah hafalan, jangan melawan, jangan nonton TV, jangan main handphone. Nanti kalau udah besar, senangkan orang tua, dibukakan Allah rezeki, berangkatkan dia ke Makkah. Amin. Amin. Sama Umi. Sudah ada Fatir ya? Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya Ustadz, boleh tanya dari di luar kajian? Silakan satu pertanyaan. Tanya Bang Alvin. Bang Alvin boleh bertanya di luar kajian kah? Boleh satu pertanyaan saja, silakan. Terima kasih Bang. Begini Pak Ustadz, jika kita sholat sebelum salam, itu kan biasanya ada yang membacakan doa ad-dajjal. Jadi doa ad-dajjal itu dibacakan khusus untuk sholat fardu atau sholat sunnah saja? Maksudnya boleh sholat sunnah juga kah gitu? Terima kasih Pak Ustadz. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik lafaz Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Habis salawat. Mau salat sunat, mau salat fardu, salam sah. Tapi kalau mau afdal, tambah yang sunat. Tambahan setelah salawat ini sunat semua. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddimu antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu mintalah pada Allah apa yang mau diminta. Jangan dilafazkan pakai bahasa Indonesia, batal sholat. Kalau tak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Habis itu baru salam. Baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunat. Kalau sholat fardu sama imam, imam salam, ikut salam. Jangan melawan imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Demikian. Untuk mengetahui mana yang fardu, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunat, beli fikih sunnah Sulaiman Rashid. Supaya tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Jangan disangkanya ini wajib, padahal sunat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Nah, itu bukunya yang wajib Bapak Ibu miliki. Baik, saya persilahkan ke Bang Dian Rodian Syah. Enggak, ini perwakilan anak muda kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz, Bang Alvin. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya keterkaitan mengenai nikah. Jadi lebih ke pertanyaan bimbang sih sebenarnya. Kalau misalkan kita menghitbah seorang perempuan lalu tidak direstui oleh walinya, itu kan memang sudah gagal ya Pak Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apabila kita sebagai laki-laki hendak meminang perempuan, namun ibu kita itu tidak merestui gitu, karena latar belakang dari si perempuan tersebut rasa kurang cocok untuk ibu kita. Nah, menurut Pak Ustadz, apakah lebih baik kita ikuti saran ibu kita atau bahasa anak mudanya mah tabrak aja gitu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Kalau orang tua melarang karena sebab syar'i, karena perempuan itu tidak pakai jilbab, karena perempuan itu tidak sholat, karena perempuan itu melakukan perbuatan maksiat belum tobat, maka wajib ikut ibu. Kalau larangan si ibu atau si ayah karena urusan dunia, karena calonnya hitam, karena calonnya beda suku, karena yang lain-lain, maka pengadilan agama punya formulir. Diisi, disahkan oleh hakim, sehingga perempuan bisa menikah walaupun walinya tak setuju. Perempuan yang nikah menurut mazhab Syafi'i mesti pakai wali. La nikaha illa biwaliyin. Kalau walinya itu tidak setuju karena alasan bukan alasan agama, aku tak mau mewalikanmu karena calonmu itu beda suku sama kita. Maka boleh dia ke pengadilan, ada formulirnya, hakim mengatakan dialihkan perwaliannya. Itu perempuan, apalagi kamu laki-laki. Mak, aku sudah dewasa,
Aku mau menikah. Ini perempuan solihah. Baik. Tapi tentu dengan bahasa yang santun. Bahasa yang baik. Pahamkan ibu. Kalau omongan kita tak bisa memahamkan ibu, cari orang lain yang omongannya didengar. Cari ajengan, cari kiai, cari tuan guru, siapa ustadz dia, siapa tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala suku yang didengarnya cakap. Nah, jadi jangan sampai melawan orang tua. Macam menarik rambut dalam tepung. Rambut masuk ke dalam tepung, rambutnya mesti dikeluarkan, tepungnya tetap bisa dipakai. Jangan berkelahi sama orang tua. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jangan melawan orang tua. Orang tua ini macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibaca tak terbaca, dibuang, berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi. Mau dibuang, berdosa. Pandai-pandailah menjaganya. Gimana kita nikah dengan perempuan, orang tua tak setuju. Kita sedang ketawa, sedang bahagia, nampak muka emak kita. Hambar kebahagiaan kita. Gimana kita mau bahagia? Dia tak setuju. Mudah-mudahan dengan ibadah kita diberikan Allah jalan. Wa may yattaqillaha, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dikasih Allah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberinya jalan rezeki yang tak disangka-sangka. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kurang lebih dua penanya lagi ya. Silakan bagi yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau di fitur raise hand. Dan saya sampaikan, mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab ya, karena saking banyaknya, jadi harus pilih gitu, harus pilih satu-satu. Ini bingung nih mau pilih siapa gitu kan. Banyak nih, ada 100 lebih yang angkat tangan. Saya persilahkan untuk yang angkat tangan deh, yang angkat tangan, pakai tangan. Meira Palembang. Silakan, Kakak. Headsetnya dilepas dulu. Kemungkinan karena headset itu. Coba. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini kan saya Meira punya teman SMP dulu waktu tahun 2012. Nah, di tahun 2023 ini dia kontak lagi gitu ke saya, pengen mengajak menikah. Tapi setelah kita sebelumnya tidak ada hubungan apapun, tidak ada kabar apapun, setelah sekian lamanya nggak ada kabar, tiba-tiba ngajak menikah, kan jadi bingung ya, agamanya seperti apa, kepribadiannya seperti apa gitu kan. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Sedangkan dia itu benar-benar serius ingin menikahi saya, dia juga menggunakan jalur syariat Islam gitu. Sekian, terima kasih. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Shu'aib, kata anak Shu'aib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah kan nyari pekerja. Inilah orangnya. Al-qawi, dia bertenaga. Al-amin, dia orangnya amanah. Kata Shu'aib, dari mana kau tahu? Udah lama kalian kenal. Baru aja tadi kenal. Loh kok tahu kau dia bertenaga? Karena kulihat dia mendorong batu yang menutup sumur. 30 orang tak sanggup mendorong batu, tapi dia sanggup mendorong. Terus dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami berjalan di depan, angin kencang bertiup. Nampak lekuk tubuhku. Tiba-tiba dia bilang, pergilah kamu ke belakang, aku yang di depan.
Menikahlah Musa dengan anak Syuaib. Apa maharnya? Samania hijaj. 8 musim jadi pengembala kambing. 8 musim itu 8 tahun maksudnya. 8 tahun jadi pengembala kambing. Kenapa Musa menikahi anak Syuaib dengan mahar yang mahal sekali? 8 tahun jadi pengembala kambing. Secantik apa dia? Ayat Quran bercerita cuma 1 ayat. Bercerita tentang kelebihan anak Syuaib itu. Tamshi ala istihya'in. Dia berjalan malu-malu. Perempuan yang berjalan malu-malu layak untuk dipinang dengan mahar 8 tahun jadi pengembala kambing. Perempuan yang berjalan malu-malu layak mendapatkan suami al-qawiyul amin, orangnya kuat dan orangnya amanah. Kenal tak sampai 1 hari, tak sampai setengah hari. Hanya waktu ngantri ngambil air. Jangan gegabah langsung diterima. Cari maklumat sebanyak-banyaknya. Kalau memang ada jodoh baik, dipertemukan Allah. Apakah karena jodoh lalu berjumpa atau karena berjumpa lalu berjodoh? Karena ada jodoh lah maka kalian berjumpa. Kalau tak ada jodoh, tak mungkin berjumpa. Setelah berjumpa, baik dia, pelajari baik-baik, kumpulkan semua maklumat, jangan beli kucing dalam karung, tetap dalam bingkai syariat, jangan tinggalkan hukum-hukum syariat Islam. Mudah-mudahan dipertemukan dengan cara yang baik, menjadi keluarga yang baik. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab Kak ya. Terakhir, penanya terakhir, saya pilih Ikhwan. Dari Bapak Herman, Bandung. Pastikan pertanyaannya sesuai dengan tema ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, jadi Pak Ustadz, pernikahan sesama, maaf ya, janda dan duda, sama-sama ditinggal meninggal, nanti di akhirat nanti, apakah kembali ke pasangannya masing-masing atau yang itu, yang nikah terakhir? Terima kasih Pak Ustadz. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab tentang husnul khuluq, membahas tentang seorang suami. Perempuan menikah beberapa orang suaminya. Lalu kemudian di akhirat dengan siapa? Kata Imam Al-Ghazali, dengan yang paling berakhlak. Menikah pertama mati, menikah kedua meninggal, menikah ketiga meninggal. Dengan siapa nanti dia di akhirat? Dengan yang paling berakhlak. Lalu yang tak berakhlak, yang kurang berakhlak, kalau dia masuk surga juga, ingin juga macam itu bininya, macam mana? Dapatnya juga. Jadi gitu, kalau gitu, bro, bisa jadi 2 kita nih, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Manusia aja bisa mengkloning, apalagi Allah Ta'ala. Tak ada sulitnya bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan dapat. Maka yang paling berakhlak, itulah kelebihan orang berakhlak. Didapatnya apa yang diinginkannya nanti. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah pukul 21 lewat 18 menit ya, alhamdulillah. Insya Allah kita cukupkan di sesi pertanyaan. Mungkin nanti terakhir ada sesi untuk closing statement dari Tuan Guru. Tapi sebelum untuk sesi closing statement, saya izin para jamaah sekalian, jamaah Hijrah Bersama UAS, alhamdulillah Hijrah Bersama UAS ini genap sudah 1 tahun ya. Saya izin mereport laporan penghimpunan donasi dari program Hijrah Bersama UAS. Nah, ini saya tampilkan di layar abang kakak semua. Saya tampilkan, alhamdulillah, di platform dukung.sidak.id ini sudah terkumpul dana
1,4 miliar. Tepatnya 1.477.251.706. Alhamdulillah, insyaallah. Ini diperoleh semua dari para jamaah yang ikut ngaji tiap hari Selasa. Alhamdulillah. Dan saya juga sampaikan beberapa pencairan juga dilakukan bertahap ya. Ini sangat detail di sini. Jadi abang kakak yang ingin melihat bagaimana perkembangannya bisa langsung kunjungi website kita dukung.sidak.id/UAS. Ini pencairan dana terakhir ada tanggal 8 Juni 210 juta. Kemudian ini progres terakhir 13 April juga kita pencairan 191 juta. Terus ini update-nya ada sampai bulan yang terakhir gitu ya, dari awal. Nah, saya mengajak kepada sahabat-sahabat, mumpung masih terbuka peluang amal soleh ini, nah alhamdulillah 20 menit yang lalu tuh, sudah ada yang bergabung, udah berkontribusi Rp100.000, 6 menit yang lalu, hamba Allah 300.000. Bagi yang ingin ikut kontribusi, langsung saja klik link yang sudah kami bagikan di kolom chat, kemudian langsung klik donasi sekarang. Donasi sekarang, tunaikan nominalnya berapapun, bisa mulai dari Rp10.000. Rp10.000. Kalau bisa banyak, kenapa harus yang nominal kecil gitu ya? Misalkan saya pilih 250.000 gitu. Nah, kemudian di sini juga ada metode transfer banyak, jadi memudahkan semuanya, bisa terbebas dari biaya admin. Banyak sekali metode pembayaran. Saya misalnya pilih menggunakan GoPay. Nah, isi nama, kemudian nomor HP-nya, email bisa dikosongkan. Kalau mau sembunyikan nama juga boleh. Nih, dicentang saja. Jadi hamba Allah. Dan tuliskan doa-doanya. Kalau sudah, lanjutkan pembayaran. Nah, nanti akan dipindahkan ke halaman untuk pembayarannya. Nah, ada QRIS gitu ya. Ada kode QR kodenya. Baik, seperti itu ya. Maka alhamdulillah tidak terasa sudah terkumpul 1,4 miliar, alhamdulillah dari target 2 miliar. Mudah-mudahan apa yang sudah diwakafkan ya kemudian disalurkan ke sana, dibangunkan Mahat Az-Zahra, mengalir pahalanya untuk abang kakak yang ikut berkontribusi. Ajarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu tahura. Baik, alhamdulillah. Ustadz, mungkin terakhir terkait fikih munakahat ini, closing statement-nya Ustadz. Penguatan buat kita bahwa pernikahan itu tujuannya bukan hanya sekedar kita bersenang-senang, bukan hanya seks belaka atau yang lain. Bahwa nikah itu tujuannya ada yang lebih penting dari itu, Ustadz. Apa itu, Ustadz? Ada cita-cita yang dicapai bersama. Tak bisa diwujudkan sendiri. Dalam segala hal. Dalam biologis, dalam psikologis, masalah psikologis, pemikiran kita bahagia, masalah biologis, masalah cita-cita dakwah saya, tak bisa saya wujudkan sendiri. Mesti berdua. Itulah pernikahan. Jadi kalau hanya sekedar satu poin saja, mohon maaf, apa beda kita sama binatang? Lalu kemudian jodoh itu sudah ada. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tinggal lagi belum jumpa aja. Kita buat baik, kita pikir baik, kita cakap baik, kita cita-cita baik, kita amal baik. Allah akan membuat pertemuan yang luar biasa. Di luar pikiran kita. Janji Allah Ta'ala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kau banyak-banyak beribadah. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati, ibadah lisan. Banyak-banyak aja beribadah. At'amahum min ju'. Kalau perut kau lapar, kau akan dikenyangkannya. Wa amanahum min khauf. Kalau hati kau cemas, kau dikasihnya rasa aman. Kita bisa bicara itu pas sudah ketemu. Waktu belum ketemu, galau, susah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan.
Banyak beribadah, tentukan cita-cita baik, dijumpakan Allah dengan orang baik. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur. Allah melihat. Allah memantau. Sami'un, Allah Maha mendengar. Basir, Allah Maha melihat. Tak ada satu pun yang sia-sia. InsyaAllah. Kesimpulannya, langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah Subhanahu wa taala. Buat baik, pikir baik, cakap baik, datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, ujian. Datang yang baik, ujian juga. Yang satu ujian sabar, yang satu ujian syukur. Demikian Bang Alvin. Baik, alhamdulillah. Mohon berkenan Ustadz, tepat malam hari ini juga pergantian malam tahun baru Hijriah. Mohon berkenan untuk bisa menyampaikan atau memberikan doa kepada kita supaya Allah berikan keberkahan pada malam hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'al hadhihi sanah al-mubarakah khairum mimma qablaha. Jadikanlah tahun yang penuh dengan keberkahan ini. 1445 Hijriah. Lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Waghfir lana dzunubana. Dosa kami di tahun yang lalu ampunkan ya Allah. Kaffir anna sayyi'atina. Tutupi segala kesilapan kesalahan kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Engkau takdirkan kami hidup di tahun 1445 ini. Jadikan dia sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati, jadikanlah kematian itu membuat kami berhenti dari dosa-dosa. Waj'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami semua dalam komunitas hijrah bersama Ustaz Abdul Somad bersaudara karena engkau. Azillana tahta zilli arsyika. Kami berada di bawah naungan singgasana arasy. Yauma la zilla illa zilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya naungan engkau. Engkau berikan kepada orang yang berkasih sayang karena engkau. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Berikanlah berkah kepada saudara kami yang sudah membantu pembangunan asrama. Kekalkan hartanya menjadi amal jariah. Amin. Minas salihin, jadikan anak-anak keturunan anak soleh dan solehah. Wa anzilis sakinata fi qulubihim. Jadikan hatinya tenang, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Waj'al tijaratahum lan tabur. Jadikan usahanya berkah, banyak rezeki melimpah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada pasangan hidup kami. Wa barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia kami. Allahumma taqabbal minna amalana, terima segala amal kebaikan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang berpikir lurus, berkata lurus, berhati lurus, beramal lurus. Waj'alna syakura, ketika kau beri kami nikmat, jadikan kami orang bersyukur. Waj'alna sabura, ketika tak sesuai apa yang kami inginkan dengan yang kami dapatkan, jadikan kami orang-orang yang bersabar ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak bangsa ini anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa liman ahsana ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Selamat tahun baru Hijrah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebaikan-kebaikan, segala dosa-dosa di masa lalu diampunkan. Amin. Negara Kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bang Alvin beserta tim yang ada di Pontianak, yang ada di Pekanbaru, semuanya sehat, semuanya Amin, istiqomah, sehingga kita bisa melanjutkan kajian hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Jazakumullah khairal jaza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Tuan Guru yang sudah berkenan berbagi ilmu kepada kita. Masya Allah di tengah kesibukan beliau, baru saja pulang kemarin landing dari Malaysia, bisa bergabung kepada kita untuk ngasih pencerahan ilmu. Masya Allah. Kita doakan guru kita, Tuan Guru, semoga Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah lapangkan rizkinya, dan Allah berikan karuniakan anak yang solih solihah. Amin Allahumma amin. Amin. Dan tentunya juga doa kepada abang kakak ayah bunda yang ikut bergabung pada malam hari ini. Semoga diberikan keistiqomahan untuk terus belajar. Saya minta maaf kalau misalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Jangan berkecil hati. Insya Allah kita lanjutkan ngaji kita di pekan-pekan berikutnya. Sepakat ya? Dapat banyak ilmu pada malam hari ini? Alhamdulillah. Banyak ya? Dapat banyak ilmu nggak? Banyak. Kalau ditanya dapat banyak ilmu, banyak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika dalam membawakan hijrah bersama UAS pada malam hari ini, dalam memandu acara banyak sekali kesalahan, banyak tindak tunduk yang tidak berkenan. Mohon maaf, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bang Kakak Bunda, di link komentar, di chat komentar saya sudah bagikan link grup ya, link grup Hijrah Bersama UAS. Bagi abang kakak yang belum bergabung, silakan bergabung. Kalau yang sudah bergabung nggak perlu. Insya Allah di situ grup untuk silaturahmi para member kajian Hijrah Bersama UAS. Informasi-informasi kajian berikutnya kami sampaikan di sana. Ya, klik dan bergabung. Nah, kalau tadi link untuk ikut kontribusi berwakaf ada di sini. Saya upload lagi. Saya izin matikan komen sebentar ya, supaya tidak tertimpa oleh chat-chat yang lain. No one. Oke. Nah, ini dia. Wakaf atas nama orang tua. Jadi kalau misalkan orang tuanya masih ada, nggak apa-apa diniatkan untuk orang tua dan juga untuk diri sendiri. Jadi bukan berarti ini harus untuk orang tua, bisa untuk atas nama diri sendiri gitu ya. Dukung.sidak.id/UAS. Detail sekali di platform, di website, kami berikan panduannya langsung tadi di share screen kami, mudah-mudahan membantu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan catat nomor saya 081649362525, Bang Alvin ya. Alvin, atau juga boleh hubungin admin-admin yang sudah share link kajian. Ada Kak Ervi, ada Kak Jumada, ada Kak Ninda, dan lain sebagainya. Silahkan hubungin admin-adminnya. Demikian, Bang Kakak Bunda, kita sama-sama beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita lafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ustaz. Jauh di mata namun dekat dalam doa, istiqomah terus para jamaah Hijrah Bersama UAS. Mudah-mudahan kita dijumpakan lagi pekan depan. Semoga sehat-sehat selalu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.